Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali ya. Kemarin Bapak sudah membahas mengenai melanjutkan masalah kuliah ya perguruan tinggi, perbedaan universitas dengan institut, perbedaan institut dengan sekolah tinggi, perbedaan sekolah tinggi dengan akademik, perbedaan akademik dengan lembaga khusus. Nah, sekarang untuk minggu ini kita akan berdiskusi mengenai kiat sukses memasuki dunia kerja. Tujuannya adalah kalian ya siswa dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja serta mampu membuat surat lamaran kerja dan CV ya yang baik serta sukses psikotes dan wawancara. Itu yang kita akan diskusikan hari ini. Sebelum kita membahas materi tadi ya, kita akan tebak-tebakan dulu ya, tebak-tebakan dulu. Pokoknya untuk mencairkan kebukuan kita ya, kita tebak-tebakan materi yang disampaikan, kita tebak persepsi dulu ya. Nah, lihat fokuslah pada dua garis horizontal. Apakah garis tersebut lurus atau bengkok? Coba lihat oleh kalian. Oh, Pak, lurus. Ada yang bilang apa? Lurus atau bengkok ini? Oh, ya. Nah, ya kita lanjut ya. Nah, itu kan ini. Apakah garis sejajar sama besar? Apakah garis kotak lurus? Apakah balok di atas sejajar atau miring? Coba kalian perhatikan. Jadi fokus, lihat. Ya Pak, ya kita lanjut ya. Sekarang lanjut ke persepsi ya. Saat ini di Indonesia jumlah lapangan kerja industri terbilang minim jumlahnya. Sementara jumlah angkatan kerja atau pengangguran lebih banyak. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merekrut tenaga lulusan sekolah menengah SMA, SMK, SMA dengan tetap mengutamakan kualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan, yaitu melalui on-job training. Hal penting yang harus dipersiapkan untuk setiap angkatan kerja lulusan SMA, SMK adalah kondisi fisik dan mental yang baik. Jadi mental kalian harus kuat. Nah, Bapak akan menyampaikan mengenai panduan memasuki dunia kerja. Nah, faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan. Apa itu? Yang pertama adalah faktor internal, ya. Faktor dari kita sendiri atau dari kalian sendiri. Apa itu? Yang pertama adalah sikap dan mental. Ya. Bisa disebut attitude. Ya. Lalu yang kedua adalah keahlian kerja atau skill. Jadi ada dua faktor ya, faktor internal, sikap dan mental, dan yang kedua adalah keahlian kerja. Lalu yang selanjutnya adalah faktor eksternal, faktor dari luar, ya, faktor dari luar diri kita sendiri, yaitu adalah pertama kondisi ekonomi makro dan mikro. Dua, kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Ketiga, perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, ketidakcocokan, ya, spesialisasi keahlian atau spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Lalu adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Yang keenam, kompetisi antar pelamar kerja yang tidak sehat. Yang ketujuh, kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu pencari kerja.
bagaimana apa yang harus kita siapkan sebelum masuk dunia kerja? Nah, yang pertama adalah cari sumber informasi lowongan pekerjaan. Jadi, lowongan pekerjaan adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Hal ini terjadi karena ada perluasan usaha perusahaan teknik berproduksi atau karena ada tenaga kerja yang karena suatu hal berhenti dari pekerjaannya sehingga harus diisi dengan tenaga kerja baru. Itu mencari sumber. Sekarang bagaimana cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan? Nah, bisa kalau di SMK itu kan kita memanfaatkan bursa kerja, ya. Bursa kerja pemerintah, informasi dari kantor pemerintah atau bursa kerja khusus. Biasanya sekolah kita juga ada ya bursa kerja khusus, namanya itu disingkat BKK, ya. Nah, lalu yang kedua adalah aktif dan selektif, ya. Jadi yang pertama lewat media massa, media cetak atau elektronik, misalnya koran, majalah, tabloid, radio, televisi dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah internet, informasi lowongan pekerjaan saat ini banyak diperoleh dari internet. Bahkan dengan adanya internet, ada yang mengirimkan lamaran pekerjaan melalui situs langsung. Contoh situs perusahaan yang menyajikan lowongan pekerjaan adalah Kompas, ya. Itu kompas.com. Bisa cari. Nah, itu. Nah, ini contoh situs lowongan kerja di internet, antaranya ada lowongankerja.com, karir.com, lapangankerja.com, nakertrans.go.id, bursakerjajateng.com, informasikerja.com, gawean.com, jobkarir.com. Nah, ini ya bisa kalian cari. Nah, selanjutnya kriteria lowongan kerja yang benar. Jadi kalian jangan asal-asalan lihat ada jangan oh ini ada lowongan kerja, tapi harus lihat kriteria lowongan kerja yang benar itu yang bagaimana. Informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya memuat identitas perusahaan, jumlah jabatan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, lalu syarat jabatan, batas waktu pemenuhan lowongan. Yang terakhir adalah alamat perusahaan atau pemberi kerja. Jadi dilihat dulu apa namanya dintes perusahaannya benar enggak ini perusahaan. Lalu jumlah jabatan yang diperlukannya berapa. Lalu jumlah tenaga kerja yang diperlukan juga sama. Syarat jabatannya apa? Batas pemenuhan lowongannya berapa? Lalu alamat perusahaannya. Ya. Terus harus diyakinkan alamat perusahaannya di mana, terus tempat wawancaranya di mana. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknik membuat surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seorang ketika masuk ke dunia kerja. Nah, surat lamaran kerja adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Lampiran surat lamaran kerja itu ada apa saja? Ada resume atau daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, ya, fotokopi ijazah, ijazah pendidikan terakhir, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian, fotokopi surat keterangan kesehatan, kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja, pas foto, lampiran penunjang, ya, sertifikat, referensi, pengalaman kerja, atau kalian bisa melampirkan sertifikat PKL, ya. Lalu juga melampirkan sertifikat profesi yang didapat dari LSP. Nah, jadi surat lamaran kerja ada berapa, ya? Ada berapa dasar pengajuan surat lamaran kerja, ya? Pertama, surat lamaran berdasarkan iklan lowongan pekerjaan baik media cetak atau elektronik termasuk internet. Yang kedua, surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. Tiga, surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio, atau televisi.